Buat masyarakat Indonesia, Nyi Roro Kidul begitu disegani sekaligus ditakuti. Mitosnya yang terkenal adalah tentang larangan untuk memakai pakaian warna hijau saat mengunjungi pantai selatan. Meskipun keberadaannya menjadi misteri, tapi sosoknya diyakini sebagai penguasa laut selatan Jawa. Dari generasi ke generasi, cerita Nyi Roro Kidul tidak pernah usang untuk diperbincangkan sampai ada beragam versi cerita tentangnya. Asal-usul Nyi Roro Kidul, sang ratu penguasa pantai selatan. Buat masyarakat Indonesia, Nyi Roro Kidul begitu disegani sekaligus ditakuti. Mitosnya yang terkenal adalah tentang larangan untuk memakai pakaian warna hijau saat mengunjungi pantai selatan. Meskipun keberadaannya menjadi misteri, tapi sosoknya diyakini sebagai penguasa laut selatan Jawa. Dari generasi ke generasi, cerita Nyi Roro Kidul tidak pernah usang untuk diperbincangkan sampai ada beragam versi cerita tentangnya. Cerita Nyi Roro Kidul berkembang secara turun-temurun dan menyebar melalui banyak literatur. Dari berbagai cerita turun-temurun yang menyebar dengan tradisi lisan, Nyi Roro Kidul dikisahkan sebagai keturunan raja di kerajaan Kahuripan. Versi lain meyakini bahwa ia dari kerajaan Jayabaya. Pada sumber lainnya lagi, ia juga dicatat berasal dari kerajaan Pajajaran. Diusir dari istana karena menolak perjodohan sesuai kehendak orang tua. Setelah dikutuk, ia berubah wujud dan tidak lagi boleh di istana. Setelah terusir, ia dijadikan sebagai ratu dari roh-roh halus yang istananya berada di bawah lautan yang dikenal dengan Samudera Hindia. Jangka waktunya sangat panjang, karena baru kembali jadi perempuan biasa pada akhir dunia atau hari kiamat. Tidak hanya selesai di situ, sebagai ratu yang terusir, ia juga diramal untuk tidak akan punya suami. Kecuali kalau ada yang datang dari kalangan kerajaan Islam di tanah Jawa. Di kemudian hari ia dianggap sebagai seorang dewi pelindung bagi kerajaan Mataram Islam sekaligus menjadi istri gaib untuk para raja di Jawa. Tertulis dalam Babat Tanah Jawi, 1917, dikisahkan Raja-Raja Mataram pergi ke pantai selatan. Dari Parangtritis terus ke selatan sampai ke Istana Roh Halus di bawah laut dengan maksud akan melaksanakan hubungan dengannya. Hubungan istimewa di antara Raja Mataram dengannya konon mempermudah kerajaan pada puncak kejayaan di awal abad 17 di bawah pemerintahan Sultan Agung. Dianggap sebagai penjelmaan sosok yang melindungi sekaligus merusak. Sang Ratu Penguasa Pantai Selatan. Selain dipandang sebagai istri gaib dari Raja-Raja Jawa, ia juga digambarkan sebagai sosok yang melindungi sekaligus merusak. Dalam masa bahaya ia akan datang membantu raja dengan tentara jin yang ternilai banyaknya. Namun kadang hatinya yang tidak terselami juga merenggut nyawa banyak rakyat melalui bermacam-macam wabah penyakit. Terkait karakternya yang dianggap melindungi sekaligus merusak, kemudian memunculkan sebuah tradisi tahunan upacara labuhan ke pantai selatan. Terlepas dari eksistensinya yang diungkap dalam beragam literatur, legenda Nyi Roro Kidul tetap menjadi kekayaan tersendiri bagi khazanah budaya Indonesia.